Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk pertemuan pada malam hari ini, kajian Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kuku fasal suwiji fi ahkami qati'it thariqi kang tetep ing dalam nerake pira-pira hukume wong kang begal dalan. Ini pasal menerangkan tentang pembegalan, begal ya. Tangan ada nih begal-begal nih. Ini ada ketentuan hukumnya. Wasumiyalan dinarani sapa qati' utharik bidzalika kelawan qati' utharik dinamakan qati' utharik itu kenapa limtina'in nasi krana le kecegah menungso min sulukit thariqi saking ngambah dalan karena manusia itu tidak mau melewati jalan itu khaufan krana wedi karena takut minhu saking qati' utharik karena dia takut pada pembegal itu akhirnya dia tidak mau melalui jalan tersebut karena akan dihadang untuk dibegal. Wa huwa qati'ut thariq orang yang begal iku muslimun wong muslim mukallafun kang mukallaf lahu kang iku kadhe muslim atau qati' syaukatun te kekuatan fala yustaratu mungkara den syaratake fi dalam qati'ut thariq apa dzukuratun sifat lanang wala adadun lan ora wilangan. Jadi di orang yang membegal jalan, pembegal jalan ini ya bisa berupa orang muslim atau orang bisa juga kafir dhimmi ya. Dihukumi qati'ut thariq. Yang mana orang tersebut memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan, tidak disyaratkan harus laki-laki atau disyaratkan kemudian harus berjumlah banyak enggak. Sendirian pun kalau memang dia itu berani dan punya kekuatan ya disebut qati'ut thariq. Perempuan pun bisa sama, bisa dihukumi sebagai qati'ut thariq, tidak harus laki-laki. Fa kharaja mangko kejaba bi qati'ut thariq lawan hukum qati'ut thariq, bukan pengecualian dengan hukum dihukumi dengan qati'ut thariq atau begal, pengecualiannya adalah sepal mukhtalisu copet, sepal mukhtalisu wong kang nyopet. Nah, mukhtalis copet ini enaknya nih. Sepal mukhtalisu wong kang copet. Alladzi yata'arradu kang alang-alangi sapa mukhtalis di akhir maring wong weneh di akhiril qafilati maring akhire ontan-ontan. Maksudnya gini, bisa ya intinya mukhtalis itu bukan qati'ut thariq yaitu bukan bagian hukum dihukumi sebagai qati'ut thariq, bukan dihukumi sebagai begal yaitu copet. Nah, pencopetan ya. Di sini keterangannya orang yang menghalangi pada rombongan paling belakang, artinya diambil rombongan paling belakangnya itu kemudian dicuri, itu bukan bagian daripada qati'ut thariq. Wa ya'tamidu lan nejo sapa alladzi al-harba ing melayu dan dia nanti setelah ngambil dia itu secepatnya lari. Beda dengan qati'ut thariq itu benar-benar menghadang, membegal, tidak harus lari karena dia kuat. Wa qata'ut thariqi utawi pira-pira wong kang begal dalan. Iku ala arba'ati aqsamin papat pira-pira tuntuman. Yang orang yang membegal jalan, orang yang membegal di jalanan itu ada 4 kelompok. Al-awwalu kang awal iku madkuratun dan tutur fi qouli dalam sunif. Ing qatalu lamun to mateni sapa qati'ut thariq. Aya amdan sekelawan nejo sengaja
udwanan kang nganiaya man ing wong yukafi unahu kang bandingi atau ya kang bandingi kang kufu kang mantangi sapa kuta ing man walam yakhudu lan ora ngalap sapa kuta al malaing bondo putilu mongko den pateni sapa kuta tarik hatman kelan wajib. Yang pertama itu orang yang ketika menghadang jalan ini kemudian membunuh sengaja memang dan sengaja membunuh dengan melewati batas nganiaya kepada orang yang memang sepantar, sepadan, tidak mengambil harta, maka hukumannya kutilu, dibunuh dia, dibunuh, wajib. Bayang kota lu lamun toh mateni sapa kuta otorik khotoan kelawan luput, atau syibha amdin atau serupa sengaja. Kalau membunuhnya itu kemudian tidak disengaja ya, atau serupa sengaja ya keterangannya sudah kemarin antara khoto dan syibhu amdin. Awaman atau ing wong lam yukafiu kang ora bandingi sapa kuta ing man lam yuqtalu mongko den pateni sapa kuta. Maka tidak dibunuh ini. Kalau pembunuhannya itu tidak disengaja atau serupa sengaja atau memang orang yang tidak sebanding, nah, tidak seimbang, tidak kufu, tidak seimbang, maka tidak dibunuh kuta otorik. Wasani itu ikan kami pindo atau yang kedua, iku madkurun dan tutur fi qolihin dalam dawah musonif. Adapun yang kedua dari kelompok kuta otorik orang pembegal jalan yang kedua itu nyatane dawuh fa in qatalu lamun to mateni sapa kuta otorik wa akhadhu lan ngalap sapa kuta otorik membunuh dan mengambil harta al malaing bondo aini soba syariqati tegese ing nisobe nyolong faktor menghal akeh mengambil harta di mana harta tersebut sudah sampai pada nisabnya pencurian bahkan satu nisab lebih berarti kemarin berapa sulusud dinar putilu mongko den pateni sapa kuta otorik wasuli pulan den salib lan den panjer sapa kuta otorik ala khosyabatin kayu wa nahwi hal sepertinya khosyabah lakin ba'da ghuslihim tetapi dalam sawise ngedusi kuta otorik wa takfinihim lan ngafani kuta otorik was sholati lan nyolati alihim nganti kuta otorik. Wah ini kalau yang kedua nih karena ada 4 kuta otorik ini. Yang kedua ini kalau orang yang begal ini membunuh dan mengambil harta, yang mana harta yang diambil itu melebihi atau satu nisabnya pencurian ke atas, satu nisab lebih dari nisab pencurian seperti 3 dinar. Maka dia itu hukumannya dibunuh. Tidak hanya itu dan disalib. Disalib itu dipenteng ya, disalib ya disalib pokoknya di atas kayu. Ataupun yang lain bisa juga berupa besi. Tapi disalibnya ini setelah dimandikan, dikafani dan disolati. Artinya dia dan ditaruh di tempat untuk supaya orang lain bisa lihat dan menjadi takut dan kapok. Kalau melakukan seperti itu nanti akan berakibat juga seperti itu. Wa tsalisu ta kambing telu iku madkurun dan tutur fi qori dalam musannif, dalam daya musannif. Yang ketiga disebutkan dalam qaulnya Ki Musannif nyatane dawuh wa in akhadhu lan lamun to ngalap sapa kuta otorik al malaing bondo dia mengambil harta saja walam yaqtulu lan ora mateni sapa kuta otorik dia hanya mengambil harta dan tidak membunuh mengambil harta aini sobasane pati tegese ing sak nisobe nyolong faktor menghalal akeh min khirzi mislihi saking simpenane sepadane nisab basariqah wala syubhata lan ora syubhat iku mujud lahum kata kuta tarik fi dalam mal. Ketika seperti itu bagaimana? Yang diambil harta tidak membunuh, harta yang diambil itu sampai nisabnya pencurian lebih dan dari tempat penyimpanan dan tidak ada syubhat di dalamnya, artinya tidak punya bagian di situ. Yang mengambil itu benar-benar orang lain, bukan anak yang membegalnya, itu bukan anak atau yang punya orang persekutuan katakan, tapi yang membegal adalah pihak yang memang ikut saham di dalamnya katakan. Maka ketika seperti itu gimana?
tuqta'u mongko den tugel apa aidihim pira-pira tangane utawa tarik wa arjulihim lan pira-pira sikile utawa tarik min khilafin saking selang-seling. Tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Ayat tuqta'u tegese den tugel minhum saking utawa tarik awalan dalam kawitane apa itu tangan al yumna kang tengen. Ya seperti pencurian biasa. Warijlu lan sikil al yusra kang kiwa. Jadi langsung tangan kanan kaki kiri. Terus fa in adu lamun baleni sapa kota tarik fa yusrahum mongko sikil mongko tangan kiwane kota tarik wa yumnahum lan sikil tengene kota tarik. Yuqta'ani den tugel karone. Jadi langsung pemotongan ini langsung tangan dan kaki. Tangan dan kaki langsung dipotong. Selang-seling. Kalau kemudian mencuri lagi, tinggal kebalikannya lagi. Kalau yang pertama kan tangan kanan, kaki kiri. Nanti kau mencuri lagi, tangan kiri, kaki kanan. Paing kanan teman kalau mentok ono poliyadu tangan alyumna kang kiwa. Awiri jelo tawa sikil alyusra kang saya salah. Wa ing kana mongko mentok ana boleh ya tangan alyumna kang tengen, awiri jelo tawa sikil alyusra kang kiwa. Kalau tangan kanan atau kaki yang kiri iku mafqudatan den sipeake. Tidak ada artinya. Udah. Uktofia mongko den alap cukup apa bil mawjudati kang mujud. Maka yang ada ya udah yang ada itu tetap fil asyahi dalam kal kang asyah. Berarti ini hampir sama dengan pencurian yang mencapai nisyab, tapi hukumannya lebih berat kalau qata'ut thariq ini. Kalau pencurian kan kaki tangan kanan, nyuri lagi kaki kiri, nyuri lagi tangan kiri, nyuri lagi kaki kanan. Kalau ini enggak, qata'ut thariq itu langsung kaki tangan kanan kaki kiri. Kok begal lagi tangan kiri kaki kanan. Warabi'u ta kang kaping papat iku madkurun. Adapun yang keempat itu madkurun dan disebutkan fi qaulihin dalam dawai musannif. Keempat itu disebutkan dalam dawai musannif fa in akhafu. Fa in akhafu mongko medeni sapa qata'ut thariq. Nakut-nakuti almari ing wong kang liwat. Nakut-nakuti pada orang yang lewat fisabilin dalam jalan, awit thariqi ta tegese dalam jalan. Nakut-nakuti di jalan. Walam yakhudulan orang alaf sapa qata'ut thariq minhum saking marin tidak mengambil dari orang yang lewat malaning bondo walam yaqtulu dan orang mateni supuk qata'ut thariq nafsan ing wa'waan orang kerjaan ini begal jalan ini hanya nakut-nakutin orang yang lewat, tidak mengambil harta pun dia tidak membunuh ya. Kubisu mongko den penjara sapa qata'ut thariq fi ghairi mawdi'ihim ing dalem liyane panggonane qata'ut thariq, maka hukumannya di penjara. Wa uziru lan den takzir sapa qata'ut thariq. Takzir ini supaya kapok. Ai habasahum tegese menjara ing qata'ut thariq sapa imam wa azarahum lan nakzir sapa imam ing qata'ut thariq. Maka imam pemimpin itu memenjarakannya. Kalau di sini ya penegak hukum ini memenjarakan dan kemudian mentakzirnya supaya kapok, jangan sampai berbuat seperti itu. Wa manutai sabane wong iku tabat taubat sapa man min hum saking qata'ut thariq ay qata'ut thariq tegese wong kang begal dalan. Barang siapa yang taubat dari kelompok pembegal jalan ini, pembegal-pembegal ini taubat qabla al-qudrati dalam sadurunge kuwasa minal imami saking imam alaihi ngatasi man sebelum ketangkap ya, sebelum ketangkap atau sebelum ada pelaksanaan hukuman sakotot maka gugur an saking man apa al hududu biro-biro had ail uqubatu te biro-biro hukuman al mukhtasatu kang den tertentuake bi qata'ut thariq kelawan kang begal dalan. Ya, hukuman-hukuman itu menjadi gugur kalau orang itu tobat. Wahia menyerahkan diri kata. Wahia utawi hudud ikut tamu wahia utawi hudud ikut tahattum qatlihi
wajibe mateni man wa solbihi lan manjerman waqat uyadihi lan nugel tangane man warijlihi lan sikile man. Itu wala isputra ora gugur apa bakil hududi sekarine pira-pira hukuman allati lillahi kang kadua Allah taala kazina kaya zina wa sadaqatin lan nyolong ba'da taubatin dalam sawise taubat. Jadi barang siapa yang taubat kan sebelum ketangkep oleh imam, artinya sebelum pelaksanaan kemudian taubat, maka gugur had-had deh. Terapan-terapan hukum yang diterapkan yang khusus bagian dari qat'iyut thariq seperti wajibnya membunuh ataupun menyalibnya disalib, potong kaki, potong tangan kaki itu akan gugur. Tapi hukum-hukum yang berhubungan dengan Allah enggak. Wa fuhima lan fahami min qolihi sang dewe ki musannif nyantane dawuh wa ukhidu lan den terapi bitomi awali kan domi awale ukhidu apa bil huquq lan bil haq ai allati tata'allaqu tegese kang gumantungan apa hukuk bil adamin lan bil anak adam kaki sosin kaya kisos wa haddi qadafin lan had qadaf warati malilan baliake bondo. Apa sing fuhima? Apa annahu sak temene kelakuan iku la yasqutu ora gugur, tidak gugur, tidak hangus apa sing suci min saking hukum. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan adami seperti hukum kisos, had qadaf, mengembalikan harta itu tidak gugur suatu apapun. Min saking hukum an qat'it thariqi saking wong kang begal dalan bi taubatihi sebab taubate qat'it thariq. Wa huwa utawi amr kang hak iku kadalik kaya ngono fuhima. Dan memang yang benar ya memang seperti itu bahwa orang yang pembegal jalan kemudian kok dia itu taubat katakan itu hak hukum yang untuk dibunuh saja yang gugur. Adapun hukum selain itu tidak gugur seperti harus mengembalikan harta, seperti hukum kisos dan sebagainya itu tidak gugur. Adapun kan hukuman taubat menyerahkan diri ya tidak tertangkap tapi kemudian dia taubat menyerahkan diri sebelum qabla qudratin minal imam artinya sebelum ketangkep dia menyerahkan diri maka hukum-hukum yang diterapkan bagi qat'ut thariq berupa pembunuhan yang selangsung itu gugur semuanya. Tapi kalau kisos dia pernah membunuh maka ada kisos ya kisos. Atau mengembalikan harta harus mengembalikan harta. Yang hubungan dengan hakul adami tidak gugur otomatis. Tidak gugur otomatis. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Kita akhiri untuk qat'ut thariq ini. Besok ahkam syiyal wa itlafil bahaim. Ya mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.